Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadli Caturlandari. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran khususnya untuk SMA kelas 11 dengan materi yaitu APBN dan APBD. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, sekarang pengertian APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN ini terdiri atas dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan juga sisi pengeluaran. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan di Indonesia. APBN ini disusun pemerintah dengan persetujuan DPR dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Nah, landasan hukum dari APBN ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun. Dan yang kedua, landasan hukumnya yaitu Keputusan Presiden yang ditetapkan setiap tahun tentang pelaksanaan APBN. Lalu ada pedoman dari APBN. Dalam melaksanakan pembangunan harus selalu berpedoman pada asas-asas. Asas yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara ini meliputi yang pertama, asas kemandirian. Asas kemandirian negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap saja. Lalu yang kedua, ada asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang ketiga, pinjaman prioritas pembangunan. Asas ini artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Lalu, kita beralih ke APBD. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu suatu daftar yang berisi penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia, ini juga dari Januari sampai akhir Desember, yang ditetapkan oleh kepala daerah yaitu gubernur atau bupati bersama dengan DPRD tingkat 1 atau 2. Adapun landasan hukum APBD yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 26. Dan yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Lalu adapun pedoman APBD yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa di dalam melaksanakan pembangunan harus selalu berpedoman pada 3 asas, yaitu asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini pada intinya terkait dengan masalah. Yang kedua itu ada asas dekonsentrasi. Asas pada intinya wewenang dari pemerintah pusat, gubernur sebagai wakil pemerintah, dan atas perangkat pusat daerah. Asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini semua tentang penegasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta dari untuk melaksanakan tentu dengan pembiayaan serta sumber daya APBN dan APBD. Tujuan penyusunan APBN dan APBD adalah sebagai pedoman untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan masyarakat. Sedangkan itu pengeluaran daerah agar yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi. Lalu ada juga fungsi APBN dan APBD. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini adalah anggaran negara menjadi dasar pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dan yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran negara sebagai pedoman untuk dirancang dan merencanakan semua kegiatan yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengorganisasian. Anggaran negara sebagai pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang keempat, ada fungsi pengawasan. Anggaran negara sebagai pedoman untuk menilai apakah pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah yang terkait dengan ketentuan atau tidak. Lalu yang kelima ada fungsi alokasi. Anggaran negara digunakan untuk menambah atau mengurangi alokasi sumber ekonomi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang keenam ada fungsi distribusi. Anggaran negara digunakan untuk menjalankan pembangunan di seluruh wilayah tanah air secara merata dan adil. Dan yang ketujuh, fungsi terakhir yaitu fungsi stabilisasi, yaitu anggaran negara digunakan untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan pertahanan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Adapun mekanisme dari penyusunan APBN. Sejak disahkannya UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan dalam proses penanganannya, dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemerintah menyusun RAPBN. Jadi RAPBN itu disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk DUK atau daftar usulan kegiatan dan juga DUP atau daftar usulan proyek. DUK diusulkan untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, setelah pemerintah menyusun APBN, yaitu pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas. Yang ketiga, DPR membahas RAPBN dengan tujuan diterima ataukah ditolak. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu, jika diterima, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun, jika ditolak, pemerintah harus menggunakan RAPBN sebelumnya. Adapun penyusunan APBD, tadi APBN, sekarang penyusunan APBD. APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pada bulan Oktober minggu. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang kedua, apabila DPRD setuju, maka RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan. Apabila DPRD tidak menyetujui, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota ataupun bupati. Seperti itu. Adapun pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Ini yang pertama itu ada ke dalam sektor moneter. Pengaruhnya APBN dan APBD ini sangat besar, mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer. Perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Lalu, pengaruh terhadap neraca pembayaran yaitu yang pertama, karena sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas. Yang kedua, defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Dan yang ketiga, komponen penerimaan mengandung sisi impor yang besar. Lalu pengaruh APBN dan APBD ke sektor produksi yaitu terlihat dari penerapan kebijakan pemerintah pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit akan menambah pengeluaran pemerintah. Seperti itu. Materi APBN dan APBD dari saya. Untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.